Perkenalkan, nama saya Latricia Aprilia Brustepu, NIM C1C0262, kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak, menurut beberapa ahli, yaitu menurut Sugianto, pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada 3. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yaitu suatu fungsi di mana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana, kas atau keuangan negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau reguler. Fungsi mengatur di sini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu fungsi stabilitas pajak, juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Yang selanjutnya yaitu cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak itu ada 2, yaitu stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak. Yang dimana stelsel pajak ini, cara pemungutan stelsel ini dapat dilakukan berdasarkan 3, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Yang dimana stelsel nyata adalah pengenaan pajak berdasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yang kedua yaitu stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, yaitu diatur oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu official assessment system, yang kedua self assessment, yang ketiga withholding system. Yang pertama yaitu official assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk memutuskan atau menentukan besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, self assessment system. Sistem ini merupakan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Dan yang terakhir yaitu withholding system, di mana sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Ada 4 jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. Menurut Undang-Undang PPh, pajak adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan oleh konsumsi atau sekedar menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang ketiga yaitu bea materai, adalah pajak yang dikenakan oleh dokumen yang bersifat perdana dan dokumen untuk digunakan di pengadilan.
Yang keempat yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap adanya aktivitas konsumsi barang atau jasa, di mana barang dan jasa yang dimaksud secara hukum termasuk dalam kategori objek kena pajak di dalam daerah pembean. Peraturan perpajakan. Menurut Nirmala Adiasa, pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan yang menerapkan untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Peraturan perpajakan. Sudhaja membagi tingkatan pemahaman secara umum menjadi 3 kategori, sehingga dapat dikaitkan pemahaman dengan peraturan perpajakan seorang wajib pajak. Yaitu yang pertama, tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya dan mengartikan prinsip-prinsip. Dan yang kedua, tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian yang terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok. Dan yang terakhir yaitu tingkat ketiga adalah tingkat tertinggi, yaitu pemahaman eksploitasi. Dan ada juga indikator pemahaman peraturan perpajakan. Berdasarkan konsep pemahaman peraturan perpajakan, menurut Rahayu dalam Harmanto, terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang kedua, memahami sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem self-assessment system. Dan yang terakhir yaitu memahami fungsi perpajakan, yaitu fungsi penerimaan dan mengatur. Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, pemungutan pajak, dan melaporkan pajak. Mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP mempunyai beberapa fungsi adalah sebagai berikut. Ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Baiklah, sekian persentase dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.